Pertama sekali yang saya hormati pimpinan Savana Islamic School, yang terhormat Akhinal Karim, Ustadz Dr. Nanang Masduki, semoga sehat Ustadz Nanang, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, jadikan putra-putrinya anak-anak yang soleh dan solehah. Juga yang saya hormati Ustazah Umi Latifah, selaku pimpinan kita juga, semoga diberikan segala keberkahan, panjang umur, rezekinya banyak, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta segenap pengurus yayasan, dewan guru di sekolah Savana, juga para orang tua semua yang hadir, muslimin, muslimat, bapak ibu, kakak dan abang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali, walaupun masih bertemu secara virtual, online, karena masih di masa PSBB, bahkan sekarang PSBB diperketat lagi sampai tanggal 25 kalau tidak salah. Semoga Allah SWT segera angkat musibah ini, dan insya Allah kita optimis, ya, berharap terus agar bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya untuk share materi di pagi hari ini. Seperti disampaikan dalam undangan, bahwa materi kita pada kesempatan hari ini temanya adalah tentang kerja ikhlas panen berkah. Oh, Masya Allah nih. Jadi kerja ikhlas panen berkah. Kalau kita bekerja secara ikhlas, maka kita akan memanen beragam keberkahan-keberkahan. Apakah yang dimaksud dengan kerja ikhlas itu, dan keberkahan-keberkahan apa yang akan kita tuai manakala kita bekerja secara ikhlas, ya? Termasuk bekerja, apapun yang kita lakukan, bekerja, beribadah, beramal, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan diberikan beragam keberkahan. Yang pertama, ada sebuah kalimat hikmah yang bunyinya di layar kita nih, ungkapan yang berbunyi, makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Makana lillah yatimmu, sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan tamam. Tamam sama dengan sempurna. Tamam artinya beres. Tamam artinya selesai. Tamam artinya sampai ke tujuan. Yang dikerjakan lillah karena Allah, yatimmu alias tamam, selesai, sempurna, kelar, bagus hasilnya. Dan wa makana li ghairillahi yanhadimu. Dan apapun yang dilakukan li ghairillah, bukan karena Allah. Jadi pengertian ikhlas itu murni semata-mata mengejar keridhaan Allah, yang bukan karena Allah, yanhadimu. Yanhadim artinya binasa alias tidak sempurna. Yang karena Allah tamam, yatimmu, yang li ghairillahi yanhadim. Ini kalau bacanya makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah akan tamam, beres, sempurna, yang bukan karena Allah akan berhenti di tengah jalan. Orang yang bersedekah, ini keberkahan yang pertama nih. Apa sih Ustadz keberkahan kalau kita ikhlas, Bu, Pak? Kalau ikhlas karena Allah, beres. Tapi yang bukan karena Allah mungkin berhenti di tengah jalan. Orang yang katakanlah menolong orang lain bukan karena Allah, mungkin ketika menolong, yang ditolong tidak terima kasih. Atau ketika dia berbuat baik tidak mendapatkan apresiasi. Malas saya malas berbuat baik lagi. Malas nolong dia lagi. Kenapa, Bu? Orangnya nggak tahu terima kasih. Gitu. Saya udah capek-capek, saya tidak mendapatkan apresiasi apa-apaan. Saya udah capek, nggak ada yang bilang terima kasih. Yang begini nih, yang bukan karena Allah, berhenti di tengah jalan. Nah, ini makna makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang karena Allah sempurna, yang bukan karena Allah akan berhenti di tengah jalan. Ada ungkapan lain, mirip, bunyinya begini. Ntar insya Allah materinya saya share, saya kirim email nih. Atau insya Allah saya share nanti di chat room.
Makana lillahi dama wattasola. Wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasola. Makana lillah yang dikerjakan karena Allah dama. Dama artinya dawam, terus-terusan. Dawam artinya terus-terusan. Wattasola nyambung. Yang karena Allah terus dan nyambung. Wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasola. Yang bukan karena Allah akan putus dan terpisah. Gitu. Yang karena Allah ini kenapa sekolahan Savana Islamic School ini bisa berkembang luar biasa. Saya yakin Ustadz Nanang beserta keluarga dan juga semua yang berjuang sejak awal karena Allah. Karena Allah lillah. Kalau bicara berapa uang yang sudah dikeluarkan, luar biasa. Saya yakin sudah tidak terhitung. Kalaupun dihitung, nggak semuanya kehitung. Ini kan kalau ditanya pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, untuk bisa terwujudnya sekolah Savana ini luar biasa. Dan karena sejak awal didirikan lillah, karena Allah, maka dia dama wattasola terus. Tapi yang sejak awal bukan karena Allah, mungkin karena dunia, karena yang lain, akan berhenti dan berpisah. Gitu. Nah, maka nanti dalam Islam kita akan sampaikan setelah ini, semuanya harus karena Allah. Ya kan? Ustadz, saya bekerja di kantor karena Allah, tapi saya dapat gaji. Nggak apa-apa. Pengertian lillah itu maksudnya mengejar keridhaan Allah. Gitu. Mengejar keridhaan Allah. Bukan mengejar pujian manusia, bukan mengharapkan tujuan-tujuan dunia. Ya kan? Jadi, makana lillahi dama wattasola. Yang hubungannya, yang berbuatnya karena Allah, dia akan muttasil, nyambung. Ya kan, dan akan terus dawam terus begitu tuh, ya kan. Sementara yang bukan karena Allah dia akan berhenti di tengah jalan dan akan berpisah. Ini dua kalimat yang bagus kalau kita hafalkan. Yang pertama saya ulangi, makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang kedua, makana lillahi dama wattasola wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasola. Ada orang susah kita tolongin. Udah karena Allah aja. Karena kan tidak semua orang pandai mengucapkan terima kasih. Kan tidak semua orang bisa memberikan apresiasi. Cukuplah apresiasi kita, balasan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik itu ikhlas semata-mata karena Allah. Namun pada saat kita sudah ikhlas, kadang-kadang ada juga ujiannya. Namanya ujian keikhlasan. Ya enggak nih? Kita berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Ya enggak? Ya kan? Ini beribadah haruslah dengan niat yang ikhlas. Karena Allah, tidak syirik. Jadi lawannya ikhlas adalah syirik. Di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat yang jadi dalil utama tentang berbuat harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak disuruh kecuali disuruh hanya beribadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji udah jelas ibadah. Ada ibadah yang lain. Tidur itu mubah. Kalau niatnya buat kebaikan, nilainya ibadah. Berdagang, berusaha itu hukumnya mubah. Ya kan? Tapi kalau niatnya karena Allah, jadi nilai ibadah. Gitu tuh. Jadi apapun yang diperintahkan, kita hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Ketika disuruh beribadah, mukhlisina lahuddin. Beribadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian ikhlas? Ikhlas sama dengan tidak syirik. Kan kita kadang-kadang pengertian ikhlas sama dengan nggak dibayar, ya nggak tuh? Ustadz, ini ada orang mau aktif bergerak di savana, dia ikhlas Pak Ustadz karena Allah. Jadi pengertian ikhlas itu kan sering orang mengartikan ikhlas itu nggak dibayar. Ya. Ikhlas itu lawannya syirik. Syirik itu berbuat sesuatu bukan karena Allah, dia beramal pengen dipuji. Dia
mengharapkan pujian gitu. Nah, pengertian ikhlas sama dengan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Seorang guru mengajar di savana. Mohon maaf, dia mendapatkan gaji bulanan. Tapi ketika mengajar harus ikhlas karena Allah. Jangan menjadi guru karena ingin mendapatkan pujian. Gitu. Kalau dipuji senang. Kalau nggak dipuji dia malas mengajar. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Jadi bukan pengertian ikhlas itu sama dengan, mohon maaf kan kita kadang begitu kan, ikhlas sama dengan nggak dibayar, ikhlas sama dengan lawannya syirik gitu. Ada seorang bekerja di kantor, dia di karyawan, di pegawai, dia bekerja di bank, di perusahaan apapun gitu, ya kan, di perusahaan telekomunikasi, dia jadi apapun, jadi dokter, harus ikhlas. Saya jadi dokter ikhlas. Apakah pengertiannya jadi dokter nggak dibayar? Dia datang ke dokter kita ikhlas. Dan gini, itu dokter kita bayar, tapi dia juga ikhlas. Artinya apa? Dia sebagai dokter yang dia lakukan semuanya semata-mata mengejar keridhaan Allah, ngobatin pasien, segala macam gitu tuh. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan gitu. Tapi kemudian kita ketemu dokter, kita konsultasi, kita berobat, dan kita membayar, kita nggak bisa bilang itu dokter nggak ikhlas. Kenapa Pak? Ya kita bayar sama dia. Kalau nggak bayar, baru dokternya ikhlas. Nah ini saya ingin menjelaskan, kadang-kadang orang memaknai ikhlas itu sama dengan nggak dibayar. Ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah. Gitu. Kita sholat ikhlas, Allahu Akbar. Bukan pengen dipuji, bukan karena apapun, semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini dalil inti, para ulama menjelaskan dalilnya ikhlas. Nah, hadis yang sangat populer dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sebuah amalan itu mendapatkan pahala atau tidak tergantung niat. Kalau nggak niat, nggak ada. Seperti begini. Sholat itu kan niat karena Allah. Mana ke tempatnya niat? Di hati. Kalau beda antara mulut dengan hati, yang diambil yang mana? Yang di hati. Saya sholat zuhur. Saya sholat asar. Saya sholat asar nih. Saya ngomongnya, usolli fardol zuhri arba'a raka'atin. Padahal saya sholat asar, niat asar. Yang diambil yang mana? Yang di hati. Karena tempatnya niat di hati. Gitu. Orang bilang begini, saya kerja ikhlas kok Bu, karena Allah. Tapi hatinya enggak. Hatinya ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Cuman mulutnya kalau ngomong, saya ikhlas kok Bu, semata-mata karena Allah. Yang dilihat Allah yang mana? Hatinya. Nah, maka para ulama sepakat, tempatnya niat adalah di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat di hati. Namun para ulama menjelaskan, boleh kemudian seorang melafazkan niatnya dengan tujuan membantu hatinya. Ustadz, saya sholat zuhur, boleh nggak saya bilang usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin? Boleh. Dengan tujuan melafazkan niat membantu hatinya. Tapi kalaupun tidak melafazkan boleh, karena aslinya niat di mana? Di dalam hati. Gitu. Nah, setiap amalan tergantung niat. Meskipun dia beribadah, kalau nggak niat, nggak ada pahala. Contoh begini, ibu-ibu cuci muka, bapak-bapak cuci muka. Refleks, habis cuci muka, dia cuci tangan, basuh rambut, kaki, kayak orang wudu. Wudu bukan? Bukan. Kenapa? Gitu. Ada orang ke rumah saya tanya, kamu kok tumben ke rumah saya? Saya mah Pak Ustadz, kemarin nggak niat Pak Ustadz. Lagi lewat aja, Pak Ustadz rumahnya kebuka, saya masuk aja dah. Dia niat nggak tuh? Nggak niat. Saya nggak ajak makan dengan niat. Ada tamu saya tanya, dari mana Bang? Saya mah Pak Ustadz sengaja dari rumah mau kemari Pak Ustadz, udah niat banget dari kemarin mau kemari. Dia niat tuh, saya ajak makan, dia niat gitu. Ada orang silaturahim nggak niat. Ada orang berbuat baik nggak niat. Kalau nggak niat nggak ada pahalanya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Gitu. Nah, jadi tempatnya niat di hati. Apa sih makna niat? Niat sama dengan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Secara bahasa an-niyatu sama dengan al-qasdu. Niat sama dengan sengaja melakukan sesuatu. Ketika kita wudu, emang sengaja mau wudu.
Ada nggak orang sengaja nggak wudhu? Ada. Tadi saya bilang dia cuci muka. Mungkin mau tidur, ibu-ibu nih bersihin muka segala macam. Tapi kan karena biasa wudhu, habis basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kayak orang wudhu. Wudhu bukan. Kenapa? Nggak niat. Gitu. Jadi ini penting banget bahwa setiap amalan tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dalil utama. Bahkan ada asbabun nuzul, asbabul wurud ya. Cerita mengapa nih hadis keluar. Di kota Mekah ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ada seorang wanita, ada gadis namanya Ummu Qais. Ada seorang laki-laki tertarik dengan Ummu Qais di kota Mekah. Dia mengatakan, Ummu Qais, aku akan menikah dengan kamu. Apa kata Ummu Qais? Aku siap menikah dengan kamu dengan syarat kamu hijrah ke Madinah. Kalau kita hijrah ke Madinah, kalau kamu hijrah, aku mau hijrah, kata Ummu Qais. Kalau kamu hijrah juga, kita nikah di Madinah. Maka laki-laki ini siap, aku siap hijrah. Akhirnya laki-laki ini hijrah ke Madinah. Dengan niat ngapain? Karena kalau dia hijrah, mau nikah dengan Ummu Qais. Sampai di Madinah, para sahabat tahu nih cerita laki-laki ini. Banyak yang pada ngomongin. Istilah zaman sekarang viral. Viral di kota Madinah. Ini laki-laki hijrah ingin menikah dengan Ummu Qais. Sampai dipanggil dengan nama Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Hijrah karena semata-mata mau nikah dengan Ummu Qais. Rame viral. Nabi dengar ada seorang sahabat yang hijrah ke Madinah pengen nikah dengan Ummu Qais. Apa kata Nabi? Qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang hijrah niatnya karena Allah, karena Rasulnya, dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah, karena Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Yang niatnya hijrah ingin mengejar dunia. Saat itu banyak juga para sahabat, ada para sahabat yang hijrah karena berpikir begini. Di Mekah usaha udah susah nih. Kayaknya kalau hijrah ke Madinah usaha bisa lebih maju. Hijrahnya pengen berusaha, ngejar dunia. Kata Nabi, yang karena dunia, dapat dunia. Waman kanat hijratuhu lim awim ro'atin yankihuha. Hijrahnya ingin mengejar perempuan yang ingin dia nikahi. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan hijrahnya. Sesuai dengan niatnya. Nah ini sekedar mengingatkan tentang pentingnya niat. Baik, saudaraku sekalian, ini kan judulnya niat judulnya kerja ikhlas penuh berkah. Ini enggak? Tadi apa sih keberkahan yang pertama? Saya bilang di awal, keberkahan niat ikhlas itu kalau ikhlas akan terus sampai tujuan. Yang enggak ikhlas berhenti di tengah jalan. Ya enggak? Ada keberkahan lain. Milikilah niat yang ikhlas untuk melakukan sesuatu. Karena kalaupun tidak terlaksana niatnya, maka dia tetap mendapatkan pahala karena niat ikhlasnya. Saya ulangi. Ini kan judulnya kerja ikhlas, berkah, penuh berkah. Ada keberkahan dari niat yang ikhlas. Kerja begini. Milikilah niat yang ikhlas untuk melakukan sebuah kebaikan. Kalau niatnya ikhlas, walaupun niatnya tidak terlaksana, dia tetap mendapatkan pahala karena niat ikhlasnya. Contohnya nih kata Nabi dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, man ata firasyahu, siapa yang tidur di malam hari, dia naik ke tempat tidurnya. Begitu tidur, orang ini kata Nabi, wayanwi ayyaquma minal lail. Dia niat ingin bangun malam. Mana bukti niat seriusnya? Nyalain HP, nyalain alarm, bilang sama istrinya, suami ini, beb, ntar malam aku mau qiyamul lail, beb. Bangunin ya, beb. Jam 3 ya, beb. Kata istrinya, oke, beb. Ini pengantin baru, manggil beb. Nah, dia udah pasang alarm. Segala macam. Ternyata kesiangan.
Dia nggak jadi qiyamul lail. Kata Nabi, kutiba lahu manawa, dia mendapatkan pahala atas niat ikhlas yang dia sampaikan semalam. Tuh dia tuh. Jadi apa sih berkahnya niat ikhlas? Kalaupun tidak terlaksana, maka Allah tetap memberikan pahala karena niat ikhlasnya. Begitu tuh. Orang niat pengen pergi haji. Betul nggak? Ikhlas bukan karena pengen dipanggil Pak Haji. Bukan karena ingin dipanggil Bu Haji. Dia melaksanakan ibadah haji karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrota lillah. Laksanakanlah haji, umroh semata-mata karena Allah. Dia daftar haji. Waiting list 10 tahun. Waiting list 15 tahun. Ada nggak tuh? Bahkan di beberapa daerah waiting list sampai 25 tahun menunggu. Belum sempat berangkat haji, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dia nggak dapat pahala haji? Kata Nabi, kutiba lahu manawa, dia mendapatkan pahala atas niat baiknya. Tuh, milikilah niat yang ikhlas. Dalam lain hadis Rasulullah mengatakan, man lam yaghzu wa lam yuhdits nafsahu bihi mata mitatan jahiliyah. Siapa orang yang belum pernah berjuang untuk agamanya, bahkan tidak terdetik niatan sedikit pun untuk memperjuangkan agamanya, dia mati, kata Nabi, matinya mati jahiliyah. Maka saudaraku sekalian, milikilah niat yang ikhlas. Niat yang baik. Walaupun tidak terlaksana, berkah pahalanya dapat. Begitu tuh. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal ya? Apa Jumadil Akhir ya? Sekarang kita Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang ini. Niat dari sekarang. Ya Allah, aku pengen banget besok Ramadan ingin santunan anak yatim. Ya Allah, saya niat besok Ramadan pengen santunan anak yatim. Niat dari sekarang. Dan niatnya dibuktikan dengan cara ngapain? Dia punya celengan. Namanya celengan santunan anak yatim. Qadarullah seandainya pas Ramadan datang. Ternyata duitnya nggak banyak Pak Ustadz. Niatnya Pak Ustadz dari sekarang sampai Ramadan kumpul 10 juta Pak Ustadz. Individu nih, mungkin kalau dikumpulin satu sekolahan bisa 100 juta. Buat santunan yatim. Qadarullah lagi corona. Usahanya mengalami penurunan. Tidak sampai targetnya. Pak Ustadz, saya cuma terkumpul uang 1 juta Pak Ustadz. Di atas 10 juta. Saya bilang, Bu, Pak, Allah mencatat niat ibu. Gitu tuh. Ini keberkahan nih. Pernah satu hari Nabi Muhammad dan para sahabat lagi jalan. Pas lagi jalan-jalan, pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk tuh jauh, panas, musim kering. Bahkan di kota Madinah dikit lagi panen kurma. Tapi para sahabat tetap keluar untuk berjuang. Peristiwa perang Tabuk. Jauh, panas, capek. Singkat cerita, lagi pulang ke kota Madinah, pulang perang. Nabi bilang begini. Kata Nabi, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakuna fil ajri. Kata Nabi, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang setiap kita naik ke bukit, turun bukit, menuruni lembah, kita berjalan, ini orang mendapatkan pahala seperti pahala yang kita dapatkan. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, enak banget dong dia. Kita sih yang berjuang, dapat pahala. Pantas, masa dia nggak berjuang, dapat pahala juga Nabi. Apa kata Nabi? Habasahumul marad. Begini Pak, dia nggak bisa berjuang bersama kita karena lagi sakit. Dia kalau sehat ikut berjuang. Gara-gara sakit nggak bisa berangkat. Kata Nabi, setiap kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Setiap kita mendapatkan kebaikan, dia juga dapat kebaikan. Emang kenapa? Dia niat mau berjuang, tapi sakit, nggak jadi berangkat. Kata Nabi, setiap kita dapat pahala, dia juga dapat juga. Makanya nih, milikilah niat yang ikhlas. Walaupun seandainya qadarullah tidak terlaksana, pahalanya tetap ada. Ada hadis Nabi, beliau bilang begini. Kata Nabi SAW, ini kan, beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya, apa kata Nabi itu SAW? Man safara
au maridha kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Siapa orang yang pergi musafir, siapa orang yang lagi sakit, idza safaral abdu au maridha, jika seorang hamba pergi musafir, dia pergi jauh keluar kota, atau dia lagi sakit, maka akan tetap dicatatkan untuknya pahala atas perbuatan yang biasa dia lakukan saat dia sedang tidak sakit, saat dia tidak musafir. Dia nih Pak Ustadz, kalau nggak sakit ikut ngaji Pak Ustadz. Dia nih Pak Ustadz, kalau lagi nggak musafir ikut ngaji Pak Ustadz. Saya tanya, kenapa Pak dia nggak ngaji? Dia lagi musafir Pak Ustadz. Kenapa Bu dia nggak ngaji? Dia lagi sakit Pak Ustadz. Kata Nabi, dia tetap mendapatkan pahala atas kebiasaan baik yang dia lakukan. Dengan apa? Dengan niat ikhlasnya. Tuh dia keberkahannya. Maka mudah-mudahan seperti ini guru-guru nih, serta para parents nih kan, para orang tua. Wah Pak Ustadz nih kalau nggak pandemi corona Pak Ustadz. Oh kegiatan di savana luar biasa Pak Ustadz. Semarak kegiatan Pak Ustadz. Tahun ini 2020 kemarin, semoga 2021 bisa beraktivitas lagi. Tahun kemarin Pak Ustadz, 2020 banyak kegiatan tidak terlaksana. Saya bilang Bu, Pak, semoga Allah tetap memberikan pahala yang besar kepada kita. Karena apaan? Niat ikhlas yang kita miliki. Ini kalau nggak corona Pak Ustadz, savana Pak Ustadz, kegiatannya Pak Ustadz. Sibuk, ya nggak? Banyak kegiatan. Walaupun sekarang saya yakin juga di masa pandemi dirubah jadi online, tapi tetap banyak kegiatannya kan. Tapi kan mungkin akan lebih semarak kalau dalam keadaan normal. Tapi insya Allah, Allah akan tetap tuliskan pahalanya untuk kita. Saya mohon maaf, tahun 2020 berapa banyak orang yang umroh nggak jadi umroh? Betul nggak? Berapa banyak orang yang haji nggak jadi haji? Saya tanya, apakah pahalanya hilang? Tetap dong. Kenapa? Dia punya niat yang ikhlas. Gitu tuh. Maka dari sekarang tanamkanlah niat ikhlas nih. Bapak Ibu sekalian bekerja ikhlas karena Allah. Sekali lagi pengertian ikhlas, katakanlah orang bekerja bukan artinya nggak dibayar ya. Punya ada seorang kerja di sebuah perusahaan, dia nih karyawan yang ikhlas gitu. Dia dengar bukan ikhlas itu sama dengan bekerjanya karena Allah, walaupun dia mendapatkan gaji bulanan gitu. Ya kan? Dia mendapatkan gaji bulanan, tapi tadi karena Allah, bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena ada udang di balik bakwan, ya nggak tuh? Karena kadang-kadang ada orang rajin nih, ada nih mungkin jomblo-jomblo, ya kan? Mungkin ada nggak ustadz yang masih jomblo di savana? Nah, ini mungkin semoga cepat dapat jodoh, amin. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang lain udah ke penghulu, yang jomblo masih sendirian. Ini MC kita masih jomblo kayaknya nih, saya nggak tahu lah ya, ya kan? Ada orang yang rajin banget nih, ya nggak? Ada bu guru masih akhwat, masih gadis, ditolongin. Kok dia rajin banget sih? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Tapi saya yakin kalau guru-guru di savana semuanya ikhlas. Ikhlas sama dengan berbuatnya karena Allah. Gitu. Nah ini keberkahan yang pertama. Apa keberkahannya? Yang kedua ya, keberkahannya adalah kalau ikhlas meskipun nggak terlaksana, pahalanya tetap ada. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, nih. Bekerja dan beramal ikhlas itu akan mendatangkan beragam keberkahan. Kalau ikhlas, banyak kejutan-kejutan. Life is full of surprises. Ini enggak nih? Kapankah surprise kita dapatkan kalau kita ikhlas? Saya mau cerita Nabi Musa. Keberkahan bagi Nabi Musa lantaran menolong orang lain dengan penuh keikhlasan. Nabi Musa menolong 2 orang gadis. Nabi Musa begini ceritanya, walamma tawajjaha tilqa'a madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Nabi Musa dari Mesir lari ke negeri Madian karena mau ditangkap sama Firaun. Berangkat ke negeri Madian, dia doanya asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Semoga Tuhan memimpinku ke jalan yang benar. Bagus nih kita kalau mau kemana-mana baca doa ini. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Berangkatlah ke negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian. Sampai di negeri Madian, Nabi Musa nih wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Sampai di negeri Madian, Musa ngelihat orang lagi ngantri ingin meminumkan, ngambil air buat binatang ternak.
Orang banyak, laki-laki semua. Namun Nabi Musa melihat wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Nabi Musa ngelihat ada 2 orang akhwat, 2 orang gadis lagi ngantri mau ngambil air, mau ngasih minum binatang ternak. Iya betul. Lalu Nabi Musa bertanya sama nih gadis, ma khotbukuma, dek, kamu lagi ngapain? Nabi Musa tanya, ma khotbukuma, apa maksud kamu buat begini? Kamu lagi ngapain nih? Ini ke orang-orang laki semua nih mau ngantri ngambil air. Kamu ngapain berdua? Kata nih gadis, qala la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami ingin ngasih minum binatang ternak kami. Kami nggak bisa ngasih minum. Ini kan banyak orang laki. Sayang kami terakhir ntar perempuan belakangan. Kenapa kami yang menggembala kambing kami? Ayah kami udah tua. Ayah kami udah tua. Kami yang menggembala kambing. Nabi Musa kesian ditolongin. Fasaqalahuma. Maka oleh Musa diberi minumlah binatang ternak punya 2 orang gadis ini. Nabi Musa nggak ada niat apa-apaan. Dia nggak modus. Kalau kita kan modus kadang-kadang. Iya nggak nih? Ada akhwat mau nyebrang. Nah, ikhwan-ikhwan berebutan pengen nolongin, bantuin nyebrang. Nenek-nenek nyebrang, nggak ada yang bantuin. Saya bilang, Pak, tuh Pak, nenek-nenek menyeberang. Nenek-nenek biarin Pak Ustadz udah pengalaman. Gitu katanya. Yang masih muda-muda kita tolongin Pak Ustadz. Nah itu modus tuh, modus. Nabi Musa dia enggak, dia ikhlas aja gitu. Nih gadis lagi susah. Fasaqalahuma, ditolongin. Ternaknya dikasih minum sama Nabi Musa. Habis nolongin Musa ngapain doa? Apa doanya? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, dengan semua kebaikan yang kau punya, aku sangat membutuhkan. Ya Tuhanku, aku sangat membutuhkan bantuan-bantuan darimu. Ada yang mengatakan, ini doa bagus dibaca buat jomblo-jomblo agar cepat dapat jodoh. Gitu katanya. Kalau kita searching di Google nih, doa cepat dapat jodoh. Keluar doa ini nih. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Waktu langsung nih. Ustadz-ustadz yang jomblo-jomblo langsung nulis nih. Surat, sengaja saya nggak tulis surat ini. Ini surat Al-Qasas ayat 24. Syukur Ustaz. Al-Qasas ayat 24 ya. Boleh tak ditulis tadi nih. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, dengan semua kebaikan yang kau punya, aku sangat membutuhkan. Nabi Musa, ini gadis ditolongin nggak pakai, dia ikhlas aja gitu. Hingga cerita gadis ini pulang sampai rumah, bapaknya nanya, apakah keberkahan yang pertama? Begitu pulang ke rumah, bapaknya tanya, kok pulang cepet deh? Nih ya, ada anak muda nolongin, ngambilin air. Kata bapaknya, udah undang ke rumah dah. Bapak pengen bilang terima kasih. Datanglah nih gadis, nemuin Nabi Musa. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datang salah seorang gadis kepada Musa. Dia malu-malu, dia bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Anak muda, ayahku mengundang kamu ke rumah. Ayah ingin bilang terima kasih. Ya Allah, Nabi Musa nolongin cuman ngambilin air doangan. Berkah, ikhlas. Langsung diundang ke rumah nih gadis. Ayah pengen bilang terima kasih. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, ternyata nih gadis anaknya Nabi Syuaib. Musa nggak tahu. Begitu ketemu bapaknya, Musa ceritalah kepada bapaknya siapa dirinya. Aku Musa dari Mesir kemari. Ceritalah dia dikejar-kejar Fir'aun. Apa kata bapak nih gadis? Najauta minal qaumiz la takhaf. Jangan takut, udah. Kamu udah selamat, udah tinggal di sini aja dah. Keberkahan yang pertama, Nabi Musa langsung dapat tempat tinggal. Masya Allah. Nih kalau ikhlas nih, ya kan, dapat kontrakan. Amin. Ya kan nih. Berkahan yang kedua, Musa udah tinggal di situ. Berkahan yang kedua, anak gadisnya ngomong sama bapaknya, ayah. Qalat ihdahuma, ya abati, ayah, kata anaknya nih. Istajirhu, mendingan anak muda ini ya. Kerja aja ya sama kita ya. Sebaik-baik orang yang bekerja kepada kita ya. Orang yang kuat lagi jujur, amanah. Ayah, ini anak muda orangnya jujur ya. Anak muda nih dia amanah ya. Dia nggak modus-modus, ikhlas nolongin saya tadi. Dia aja ya kerja sama kita. Ya enggak? Pertama dapat rumah. Yang kedua kalau ikhlas dapat apa Nabi Musa?
dapat kerjaan. Udah kamu kerja di sini. Bukan cuman itu. Ya, keberkahan yang ketiga Nabi Musa nolong ini gadis. Apaan? Berkata bapaknya. Ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta juroni samaniya hijaj. Anak muda, aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang anakku ini. Dengan dasar maharnya kerja kepadaku selama 8 tahun. Masya Allah. Nabi Musa nolongin orang ikhlas karena berkah. Yang pertama, Nabi Musa dapat tempat tinggal. Yang kedua, dapat kerjaan. Yang ketiga, Musa dapat apaan? Ketemu jodoh. Masya Allah. Ikhlas. Tapi yang kalau dari awal udah modus. Dari awal udah ada niat udang di balik bakwan. Nah, nggak berkah dah. Nggak berkah. Orang bilang kalau nanam padi, rumput pada numbuh. Kalau nanam rumput, mana ada padi numbuh. Iya nggak? Berbuatlah karena Allah. Tolong agama Allah. Allah nolongin kita. Iya nggak nih? Iya kan? Berbuatlah karena Allah. Allah berikan keberkahan kepada kita. Iya kan? Kita tuh kalau karena Allah berkah. Ya nggak berkah udah. Iya nggak? Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu bikin pesantren, bikin apa, lembaga. Udah ikhlas aja karena Allah. Berkembang pesantrennya. Tapi mohon maaf, ada orang dari awal selalu yang diomongin duit gitu. Ya enggak? Orang nolongin Pak, tolongin saya dong Pak, wani piro. Ya Allah. Orang minta tolong udah gitu. Banyak orang nih ngapain aja. Saya nolong kamu, saya dapat apa? Gitu. Udah. Tolongin orang karena Allah. Kita punya duit, pinjemin sama orang. Pinjaman lunak, nggak pakai bunga-bunga, nggak pakai apa-apaan. Kamu minjem 1 juta, pulangin 1 juta. Saya dapat apaan? Dapat pahala dari Allah, berkah. Berkah. Jangan mikirin orang minjemin duit 10 juta. Ntar saya kalau minjemin kamu, saya dapat apaan? Begitu tuh. Udahlah kalau, apalagi yang duitnya nganggur. Tolongin orang. Ya, tolongin orang. Nah, ini berkah. Ingat. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran bahwa sesuatu kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan segala kebaikan gitu tuh. Pokoknya kalau ikhlas karena Allah berkah. Jangan mikirin yang lain udah, jangan mikirin yang lain. Dikit lagi nih. Ya kan? Ini ya catatannya, tapi begini. Penting juga nih, kita beramal ikhlas karena Allah. Insya Allah berkah, tapi jangan lupa, kadang-kadang keikhlasan itu ada ujiannya. Namanya ujian keikhlasan. Kita nolongin orang, ikhlas karena Allah. Kadang-kadang ada ujiannya. Orang salah paham. Kita nolongin orang, kadang-kadang ada ujiannya. Orang tidak, ya gitulah. Ya kan? Kita berbuat baik, dibalas keburukan. Kadang-kadang sedekah salah alamat. Bapak Ibu sedekah, ikhlas nggak ikhlas? Kadang-kadang salah alamat. Ada nggak tuh? Ada orang bawa proposal, datang ke rumah kita, bilangnya buat anak yatim, bilangnya buat begini, bilangnya buat begitu. Ya kita karena mau nolongin aja gitu. Apalagi orang tua murid di savana, nggak boleh ngeliat kotak amal dikit. Bawaannya pengen bawa pulang aja. Mau dihitung. Ya, ada orang ke rumah bawa proposal, minta sumbangan. Mungkin Bapak Ibu dermawan, amin insya Allah. Nggak pakai mikir, nyumbang sekian. Akhirnya yang bawa proposal, pergilah dia. Ada tetangga bilang, ibu, kok orang begitu ibu sumbang. Dia itu pura-pura loh Bu. Dia bukan buat anak yatim Bu. Dia bukan buat yayasan Bu. Dia emang kerjaannya nyari sumbangan kemana-mana. Apa yang kita bilang? Masya Allah, kita nggak tahu. Kita sih berbuat baik, ikhlas karena Allah. Dan ingat, keikhlasan itu ada ujiannya. Namanya ujian keikhlasan. Kalau terjadi, apa yang kita bilang? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Aku berbuat baik karena Engkau ya Allah. Ikhlas karenamu ya Allah. Kadang-kadang salah alamat. Betul nggak? Ya kan? Orang berbuat baik, kayak mungkin ada bantuan buat orang yang susah. Orang-orang yang berkecukupan pada ngantri juga. Ini enggak? Padahal namanya raskin, beras miskin. Yang nerima bukan orang miskin. Umpamanya gitu. Iya kan? Dana bansos buat orang yang susah. Dikorupsi. Astagfirullahaladzim.
Iya nggak tuh? Iya nggak? Ujian, ya Allah. Kadang-kadang ada orang menghimpun dana. Katanya buat begini, buat begitu kebaikan. Dengar kabar, Bu. Ternyata, Bu, kegiatannya, Pak, bukan kegiatan astagfirullah. Itu ujian keikhlasan. Apa yang kita bilang kalau begitu? Allahumma lakal hamdu. Kadang-kadang ada ujian. Salah alamat. Ibu, bapak kadang-kadang sholat aja salah arah kiblat kadang-kadang. Iya nggak? Ibu, bapak ada acara nih di mana? Di hotel, di luar kota. Check-in di hotel. Sholat duha, qiyamul lail. Ternyata, Pak, Bu, salah Bu kiblatnya. Ibu ternyata kiblatnya, sono Bu, beda banget jauhnya. Apakah sia-sia ibadah kita? Enggak sia-sia. Ya kan? Apa yang kita bilang? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Aku niat ikhlas karena Allah. Tapi itulah namanya ujian. Sebagai penutup, ibu-ibu di rumah masak buat suaminya, masak buat anaknya, umpamanya, masakannya nggak ada yang makan. Ujian bukan? Ujian. Apa namanya? Ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Mungkin suaminya udah makan di luar, mungkin anaknya dapat catering di sekolah, ya enggak? Atau mungkin beragam keadaan sehingga banyaklah alasan. Ya enggak? Kita nolongin orang tidak diapresiasi, orang tidak bilang terima kasih, ujian. Apa yang kita bilang? Allahumma lakal hamdu. Ya kan? Kita punya pimpinan kurang bijaksana. Taat pada pimpinan hukumnya wajib. Tapi dia nggak bijaksana, Pak Ustadz. Taatilah dan dengarkanlah pemimpinmu. Ya kan? Dalam keadaan kamu suka atau tidak suka. Pemimpin yang sah harus dihormati. Gitu tuh. Tapi memberikan masukan, kritikan, tausiah wajib boleh. Tapi taat hukumnya harus. Gitu. Inilah namanya ujian keikhlasan. Mungkin ada istri punya suami yang kurang bijaksana. Ada anak buah punya pimpinan yang kurang bijaksana. Pesan Nabi sabar. Ini namanya ujian keikhlasan. Gitu. Ujian keikhlasan. Jadi pemimpin juga harus ikhlas. Niatnya harus karena Allah. Kadang-kadang sang pemimpin udah capek berusaha bekerja untuk kebaikan yang dipimpin. Tapi kadang-kadang tetap aja diomongin jelek. Ya nggak nih? Mungkin para pimpinan udah berbuat yang terbaik. Ya namanya manusia, mungkin ada kekurangan. Kadang-kadang yang dipimpin berkata, payah pimpinan kita nih. Ya kan? Nggak becus kerjanya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang sebagai pimpinan udah nggak tidur, jungkir balik. Ya nggak nih? Untung masih balik. Kalau jungkir doang bahaya itu. Udah capek banget nah, capek. Ya kan? Kita punya pimpinan yang nggak bijaksana, sabar. Jadi pemimpin udah kerja capek segala macam, berusaha hari ini nih para guru mengajar online. Iya nggak? Segala daya upaya ini saya lihat barusan nih luar biasa nih Zoom-nya dengan beragam kecanggihan ya, virtual ya nggak? Artinya kan ada orang kadang bikin kajian online seadanya, ini luar biasa di Savana nih. Dibuat sedemikian rupa sehingga menarik gitu. Termasuk tantangan juga buat saya para ustadz nih untuk berlebih inovasi lagi. Intinya adalah saudaraku sekalian bahwa bekerja harus ikhlas. Menyambung silaturahim sebagai penutup. Menyambung silaturahim ikhlas karena Allah. Walaupun kadang-kadang orang yang kita sambung tidak berbuat, tidak membalas kebaikan. Ada seorang ya Rasulullah, saudaraku aku sambung dia mutusin. Aku lembut dia kasar. Aku berbuat baik dia berbuat jahat padaku. Begitu tuh ujian keikhlasan. Ya enggak? Ujian keikhlasan. Intinya berbuat baiklah karena Allah akan penuh dengan keberkahan. Namun ingat sebagai penutup, saat kita berbuat baik ada yang namanya ujian keikhlasan. Allah akan menguji kita apakah benar-benar ikhlas karena Allah atau karena yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz, syukran kasir atas paparannya Ustaz. Menarik, sangat-sangat banyak ilmu yang kami dapatkan Ustaz, terutama statement Imam Malik, maka lillahi dam wattasala wa maka li khairi in qata'a wa anfasala. Ini banyak yang dilupakan oleh kita Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dari beberapa
kajian yang telah antum sampaikan Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat kami Ustaz yang ingin menanyakan mengenai materi ikhlas ini Ustaz. Yang pertama, pertanyaan yang pertama Ustaz, yakni Ustaz mau bertanya dong, untuk menjadi ikhlas ini terkadang menyebabkan mindset umat bekerja sudah ikhlas menerima saja dikuasai oleh kaum lain. Contohnya segala sektor strategis banyak dikuasai bukan dari kaum muslimin. Bagaimana konsep ikhlas ini supaya dipahami oleh umat? Apakah profesionalisme itu bisa dikatakan ikhlas setelah dia meminta hak hasil kerjanya Ustadz? Syukron. Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Baik, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi makna ikhlas itu berbuat beramal karena Allah. Terkandung juga di dalamnya berbuat beramal itu sesuai dengan tuntunan ya. Jadi makna ikhlas karena Allah, dari Allah, untuk Allah, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, termasuk ikhlas itu ya ikhlas menerima, bukan menerima kekalahan ya. Maksudnya gini, yang namanya orang berjuang, kita harus maksimal meraih cita-cita kita. Tapi kemudian begitu keluar hasilnya, kita menerima itu sebagai ya sebuah hasil, katakanlah dalam sebuah kontestasi politik gitu. Ya kan, oh semua orang berusaha menampilkan yang terbaik. Katakanlah dia ingin menjadi pemimpin daerah, di kantor dia ingin menempati tempat-tempat strategis. Kan masing-masing berlomba. Kan yang dipilih itu berdasarkan kualitas, berdasarkan mungkin kalau dalam pemilihan tokoh-tokoh politik berdasarkan suara terbanyak di saat pemilu, pilek, pilpres, DLL gitu kan. Sebelum keluar keputusan berjuang sekuat tenaga. Ya kan? Namun ketika kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ikhlas menerima artinya bahwa inilah mungkin belum berhasil, tapi kemudian bukan berarti diam saja, berusaha terus untuk berusaha mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi bukan berarti kita pengertian ikhlas itu bukannya gratis, bukannya diam. Sabar itu bukan diam saja. Sabar saat berdagang itu ya usaha terus. Sabar dalam belajar ya belajar terus. Sabar dalam mengurus anak ya terus, jangan berhenti. Jadi pengertian sabar itu bukannya diam saja ya, bukan diam saja. Kemudian seperti seorang yang harusnya dia mendapatkan haknya, kemudian dia berjuang meraih haknya, ya kan? Apakah dia tidak ikhlas? Oh, ikhlas itu sekali lagi ikhlas itu berbuat karena Allah. Sementara di masyarakat kita kadang-kadang pengertiannya ikhlas itu sama dengan gratis gitu, ya kan? Seperti dia bekerja ikhlas orangnya gitu. Ini Pak dia siapa? Kerja ikhlas Pak gitu. Padahal ikhlas itu dia bekerja di kantor dapat gaji, tapi bekerjanya karena Allah gitu maksudnya. Kayak kita ke dokter, jadi dokter harus karena Allah gitu. Tapi apakah kita ke dokter gratis gitu? Enggak. Kita nggak bisa bilang nih dokter nggak ikhlas dia. Kenapa? Orang kita bayar sama dia. Kalau dokter yang nono dia ikhlas karena gitu kan. Jadi bukan itu, ikhlas itu sama dengan berbuat karena tidak syirik gitu. Bukan mengharapkan pujian gitu. Dan kita boleh berusaha untuk meraih hak kita gitu. Tentu dengan cara-cara yang benar ya. Dengan cara-cara yang benar gitu. Jadi pengertian ikhlas, sabar bukan diam saja. Tapi kalau dalam konteks katakanlah menjadi pemimpin, kan di Indonesia kita sepakat menjadikan demokrasi sebagai cara kita berpolitik gitu ya. Konsekuensinya demokrasi itu suara terbanyak. Maka demokrasi Islam sama dengan demokrasi yang demokrasi tapi dibalut dengan dakwah gitu. Maksudnya suara di tangan rakyat tapi rakyat berusaha untuk dibina gitu. Sehingga datang kepada rakyat pilihan untuk memilih, dia memilih sesuai dengan pembinaan yang selama ini gini, rakyat jangan dibiarkan bebas memilih, tapi namanya diarahkan, dididik, dibina gitu kan. Yang baik ini, yang tidak baik ini, tapi tidak boleh provokasi gitu. Ini kan, sehingga begitu masyarakat memilih pilihannya sesuai dengan dasar-dasar pemahaman beragamanya. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga nyambung. Masya Allah Ustadz. Kemudian Ustadz, pertanyaan yang kedua, Ustadz mau nanya, pertama kalau niat ibadahnya terstruktur dan tersistematis dalam program tahunan, apakah pahalanya juga melimpah kepada yang menyusunnya saja? Kedua, gimana? Kalau niat ibadahnya terstruktur dan tersistematis dalam program tahunan, apakah pahalanya juga melimpah kepada yang menyusunnya saja? Kedua, pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita memaknai visi Kementerian Agama, yakni ikhlas beramal? Apakah berarti seluruh ASN di Kementerian Agama seluruh Indonesia dapat berkahnya Ustadz? Itu pertanyaannya Ustadz. Begini, bismillahirrahmanirrahim ya. Ketika kita berbuat sesuatu, tentu kan gini, ada judulnya yang dituntut dari kita adalah partisipasi, kontribusi, walaupun kadang nama kita tidak eksis gitu. Bukan cuma sekedar eksistensi, tapi yang penting kontribusi dan partisipasi. Ada orang yang namanya eksis tapi tidak ada kontribusinya. Dan berapa banyak orang yang berkontribusi namanya tidak eksis. Begini maksud saya. Berbuat saja ikhlas karena Allah. Ya enggak? Dan Allah akan berikan balasan kepada kita. Walaupun kadang yang muncul ke permukaan hanya mungkin bukan nama kita gitu. Yang menyusun kurikulum, yang menyusun segala macam banyak nih. Orang yang berjuang. Yang muncul ke permukaan cuma 1-2 nama gitu. Ada ayat di Quran, di surat Ghafir kalau nggak salah. Juga di surat ada 2 Al-Qasas ya. Allah berfirman dalam Al-Qasas, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Di antara rasul-rasul ada yang kami ceritakan kepada kamu nama dan kisah mereka, dan banyak dari rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Di surat Mukmin Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh telah kami utus nabi-nabi, rasul-rasul kepada engkau sebelum engkau wahai Muhammad. Di antara nabi-nabi, rasul-rasul ada yang kami sebutkan namanya, banyak yang tidak kami sebutkan. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, oleh sahabat Abu Dzar, kam adadul anbiya? Berapakah jumlah para nabi? Nabi Muhammad mengatakan para nabi jumlahnya mi'atun arba'ah wa isyruna alfa nabiyan. Nabi ada 124.000 nabi. Di antaranya ada 315 orang rasul. Jumlah yang banyak kata Nabi. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran berapa orang namanya? Cuma 25 orang. Apa pelajarannya? Syarat diterimanya amalan itu tidak mesti nama kita disebut. Para nabi dan rasul saja 124.000. Ya kan? Di Quran cuma 25. Kalau semua nabi disebut, Quran isinya nama-nama nabi doang. Iya enggak? Saya yakin dalam penyusunan kurikulum baik di Departemen Agama gitu kan, ASN ikhlas beramal gitu kan. Saya yakin yang bikin kurikulum, yang ini itu yang begadang segala macam banyak. Namanya nggak ada, yang keluar nama mungkin bahkan pejabat-pejabat yang tidak menyusun kurikulum. Iya nggak tuh? Yang tinggal tanda tangan doangan, iya nggak tuh? Saya tanya, ada proyek pemerintah yang baru dibangun. Kan apa orang menyebutnya? Ini proyeknya Pak Presiden, ini proyeknya Pak Anies, ini proyeknya Gubernur, ini proyek. Padahal itu yang kerja tukang, betul nggak? Iya. Itu tukang, ya nggak tuh? Yang jungkir balik ya nggak tuh? Ngangkat semen segala macam, kagak ada sebut namanya. Ya nggak? Kalaupun disebut adalah kontraktornya, ini yang bekerja Wijaya Karya, Wika. Ini yang kerja kontraktor Adikarya, ya nggak tuh? Emang nama berapa orang tukangnya? Mungkin ada 124.000 tukang kali. Ya nggak tuh? Namanya kagak ada tuh. Tapi apakah mereka nggak ada pahala? Dapat pahala. Yang disebut cuman ini proyeknya Pak Gubernur, ini proyeknya Presiden, ini proyeknya Pak Menteri, ini proyeknya. Padahal Menteri tanda tangan doang. Ya nggak? Siapa yang kerja? Tukang. Itu kuli-kuli, ya nggak tuh?
Ini kan yang ngebangun. Jadi Allah mengatakan, wahai Muhammad, ada nabi-nabi yang aku ceritakan kepada kamu dan banyak nabi-nabi yang tidak aku ceritakan. Apa pelajarannya? Udah beramal aja walaupun nama kamu nggak disebut. Ya nggak? Yang penting apaan? Partisipasi, kontribusi, bukan cuma sekedar eksistensi. Ada orang yang namanya eksis, selalu ada namanya, tapi nggak ada kontribusinya. Iya nggak tuh? Di kepengurusan namanya eksis, tapi nggak ada kontribusi. Dan berapa banyak orang yang berkontribusi, tapi namanya nggak disebut gitu. Iya kan? Dan banyak sekali tuh. Tadi tuh nabi-nabi, kata Rasulullah, 124.000 nabi. Yang kesebut cuma 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Banyak nabi-nabi. Apa maksudnya? Syarat diterimanya amalan nggak mesti nabi. Yang penting apa? Ikhlas. Karena Allah. Gitu tuh. Ya kan? Allah berikan keberkahan walaupun nama kita nggak muncul. Acara sekarang nih, Zoom yang kita pengajian yang kita bikin. Ini untuk bisa terlaksana. Saya yakin panitia banyak nih. Yang nyiapin kabel, nyiapin colokan, yang apa namanya, jaringan segala macam ya nggak? Yang bikin aplikasi segala macam. Tapi kan yang muncul cuma muka saya doang kan sama muka host nih. Kalau semua panitia dimunculin ada 300 panitia ini. Begitulah kira-kira. Jadi semua ASN di Kementerian Agama dapat pahala walaupun dia yang nyusun kurikulum walaupun namanya nggak ada. Contoh terakhir ya, Savana Islamic School bikin spanduk ahlan wa sahlannya Ramadan. Ya nggak nih? Ahlan wa sahlannya Ramadan. Siapa yang tertulis? Mungkin guru kita Ustadz Nanang sebagai ketua yayasan. Ya nggak? Padahal guru-guru banyak nggak di Savana? Banyak. Coba kalau semua guru namanya di spanduk nama guru doang. Ya nggak? Semua nama guru, nama pengurus. Buat apaan? Ya nggak? Yang penting kita berkontribusi, walaupun kadang nama kita nggak eksis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas karena Allah penuh keberkahan. Syukron kasir atas penjelasannya Ustaz. Ustaz, ini ujian antum sangat antusias sekali audiensnya Ustaz. Banyak sekali pesan-pesan yang masuk, pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Namun Ustadz menutup satu pertanyaan lagi Ustadz biar jamaah kita tidak kecewa Ustadz ya. Biar Sabtu depan mereka datang lagi begitu Ustadz ya. Dan biar saya diundang lagi. Siap Ustadz, siap. Siap Ustadz. Boleh ya Ustadz ya. Satu lagi. Benar. Ustadz mau nanya dong. Ada yang bilang jika ikhlas diucapkan tandanya kita belum ikhlas. Gimana tuh Ustadz? Kemudian ada nanya lagi Ustadz. Izin bagaimana tips agar kita senantiasa niat ikhlas? Kadang karena rutinitas kita jadi lupa hakikat urusan yang kita lakukan. Nuhun Ustadz. Iya. Begitu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi apa dah? Jadi lupa saya. Yang pertama itu Ustadz. Ada yang bilang jika ikhlas itu diucapkan, kita belum ikhlas masih diomongin begini. Iya, siap. Jadi ikhlas itu tempatnya di hati ya. Kita nggak bisa mengatakan itu orang nyumbangnya nggak ikhlas. Kok tahu Pak? Lihat aja Tat mukanya Tat. Apa hubungannya muka orang sama ikhlas ya nggak tuh? Itu orang sembahyang sholatnya nggak khusyuk, bukan karena Allah. Tahu dari mana kamu? Lihat aja tuh mukanya begini. Ikhlas tuh di hati, niat tuh di hati. Ya enggak, kita tidak bisa menilai orang. Yang nilai hati itu Tuhan. Kita menilai orang dari luarnya. Dia bilang nyumbang ikhlas karena Allah, ya udah gitu. Nah, kemudian pengertian ikhlas juga tadi kan digabungkan dengan sabar ya. Ada yang bilang begini, sabar adalah sabar itu sama dengan tidak menceritakan kesulitan kita kepada orang lain. Sabar sama dengan bersabar untuk tidak menceritakan kesulitan kita kepada orang lain. Jadi kalau mau curhat sama Allah aja udah, nggak usah bikin status ya, nyindir pakai status gitu, ya kan? Mungkin ada ikhwan guru yang ditinggal. Tadi saya lihat ada yang bertanya gimana cara kita ikhlas menerima calon yang nikah duluan gitu, ya kan? Nggak usah nyindir pakai status gitu. Ya kan? Dia ada seorang ikhwan, dia senang sama akhwat, nikah duluan. Bang, itu dia udah nikah bang. Biar dia emang akhwat dia doangan. Masih banyak gadis yang lain.
Kenapa dia kelihatannya tegar tuh? Karena banyak orang pas di kamar mandi nangis. Jadi ikhlas sama dengan bersabar untuk tidak menceritakan kesulitan kita pada orang lain. Karena kadang-kadang kita cerita susah kita sama orang, ternyata orang itu lebih susah dibandingkan kita. Ya nggak tuh. Jadi bersabar untuk tidak menceritakan problematika kita kepada orang lain. Cerita sama Allah aja udah. Jadi tadi tuh, apakah tidak ikhlas kalau kita gini? Orang tuh kalau sakit, bagusnya kata Nabi, ada merahasiakan penyakit. Jangan terlalu banyak mengeluh. Tapi ada kesempatan kita boleh mengeluh. Contoh kepada dokter. Dokter tanya, apa Bu keluhannya? Saya nggak mau ngeluh dok, dalam agama kurang baik. Enggak, saya mau ngobatin. Ibu di mana sakitnya? Pokoknya saya sakit dok, saya nggak mau ngeluh. Enggak, iya di mana? Ya pokoknya dokter kira-kira dok, kira-kira. Dia gimana tahu dokter? Nah kalau sama dokter boleh nggak mengeluh? Boleh dok, saya keluhannya perut saya mules dok, mata kunang-kunang. Apa obatnya dok? Obatnya nasi padang Bu. Ibu kayaknya ini cuma perlu nasi padang doang kan. Ibu belum makan kali. Ya enggak? Gitu tuh. Ya kan? Jadi kalau bapak ibu merasa pusing, ya enggak, lemas, jangan-jangan cuma belum makan doang gitu. Ya enggak usah ke dokter. Ya enggak usah ke dokter. Makan aja yang enak nasi padang. Jadi ikhlas tuh sebenarnya di hati. Kita nggak bisa mengatakan dia nggak ikhlas, dia nggak ikhlas. Tahu dari mana Pak? Lihat aja mukanya Ustaz. Lihat aja itu jalannya. Oh enggak, ikhlas tuh di hati orang. Dan termasuk ikhlas tadi sabar ya. Udah jangan bersabar untuk tidak menceritakan masalah kita kepada orang lain. Yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi Bang? Bagaimana tips agar kita senantiasa niat ikhlas? Kadang karena rutinitas kita Iya betul. Jadi gini, ada nasihat Quran bunyinya fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan berguna buat orang yang beriman. Maka penting sekali di awal tahun nih 2021 saling mengingatkan Bapak Ibu guru sekalian, para orang tua, semua murid-murid, mari sama-sama kita memperbaharui niat. Ya kan? Jangan sampai jangan sampai kita itu salah niat ya, bahwa kita berbuat baik semata-mata karena Allah, jadi namanya perlu diingatkan sejak awal. Tadi saya mengingatkan bahwa gini, kalau nama kita tidak disebut kita ikhlas gitu, maksudnya udah berbuat, tapi penting sekali kita menghargai karya orang lain. Saya hadir dalam sebuah acara. Kata MC, yang terhormat Ustadz Fulan, yang terhormat Ustadz Fulan. Nama saya nggak disebut. Saya biasa aja gitu. Karena sebuah perbuatan baik nggak bisa disebut. Tapi sebagai MC, bagus kalau saya menyebut nama orang. Umpamanya. Sebuah acara peringatan Maulid Nabi. Yang saya hormati, tadi seperti MC kita kan nih, yang saya hormati ketua yayasan, yang saya hormati ini. Walaupun tidak semua guru-guru kan bisa habis waktunya. Ya nggak tuh? Ada 400 guru di Savana, ya nggak tuh? Ya kan? Tapi maksud saya, sebagai orang yang hadir, nama kita nggak disebut biasa aja. Tapi sebagai pembawa acara umpamanya, Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah, Nabi diingatkan oleh pamannya, Abbas, pamannya Nabi. Wahai Muhammad, kata pamannya, nanti kalau engkau masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, pesan pamannya, sebut nama Abu Sofyan. Kenapa? Innahu rajulun yuhibbul mahmadah. Dia orang yang senang disebut namanya. Gitu. Maka ketika penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad berkata, "Man dakhala baitahu fahuwa aminun." Yang bersembunyi di rumahnya aman, yang bersembunyi di Ka'bah Masjidil Haram aman. Dan kata Nabi, "Wa man dakhala baita Aba Sufyanin fahuwa aminun." Yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, dia aman. Pertanyaannya, mengapa Nabi menyebut nama Abu Sufyan? Karena kata pamannya Abbas, Abu Sofyan senang kalau namanya disebut. Jadi maksud saya, satu sisi kalau nama kita nggak disebut biasa aja, tapi sebagai pembawa acara, saya sebagai pimpinan, bagus kalau saya menyebut semua nama anak buah saya sebagai apresiasi buat mereka, gitu. Yang memberikan kontribusi yang luar biasa, gitu. Jadi satu sisi kayak begini, kita menghormati guru kita, takzim. Tapi sang guru tawadu gitu. Bagus nggak tuh? Gurunya tawadu, tidak ingin dihormati, tapi muridnya ngapain? Ingin menghormati gurunya. Itu Nabi Muhammad kalau bawa barang berat gitu,
Sahabat berebutan, ya Nabi kami bawain. Kata Nabi nggak usah. Yang punya barang berhak bawa barangnya sendiri. Kenapa Nabi menolak? Nabi tawadu. Tapi sahabat ngapain? Ingin bawain. Nabi enggak, bawa sendiri. Saya pernah tuh ngisi acara, ingat, acara Maulid Nabi. Saya dikasih berkat. Saya bawa tuh. Santri-santri, Pak Ustadz, bawain. Saya bilang, nggak usah dah. Iya, saya bawa tawa. Itu Ustadz, enggak, takut hilang. Takut hilang berkat saya bawa sendiri aja dah. Gitu. Jadi muridnya ingin menghormati, gurunya tawadu. Keren. Gitu. Jadi pimpinan ingin menghormati guru-gurunya, guru-gurunya tidak jadi masalah kalau tidak disebut namanya. Begitu tuh, wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi barakallah, jazakallah Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kajian duha ini Ustaz. Ustaz, sebenarnya banyak pertanyaan yang datang kepada kami Ustaz. Audiensnya, jamaahnya sangat antusias sekali Ustaz. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kepada jamaah sekalian, waktu itulah yang memisahkan kita. Mungkin di hari waktu kita dapat bertemu lagi Ustaz. Baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, kami persilahkan kepada Ustaz untuk menutup doa kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih buat semua yang hadir, semua panitia, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Insya Allah semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan pada kita semua kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga keikhlasan kita, dan kita pun senantiasa berusaha untuk mengapresiasi orang lain, mengapresiasi kerja jerih payah orang lain. Namun sisi yang lain kita juga di saat yang sama ikhlas berbuat bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang meninggal dunia Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minasy-syakirin waj'alna minas-sabirin. Allahumma ja'alna 'alan na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah sekalian, kajian duha kita pada Sabtu yang berbahagia ini. Kami dari MC memohon maaf kiranya terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.